Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ya persiapan PH mengenai materi sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Kita awali untuk nomor 1, materinya tentang sistem persamaan. Nah, di sini kita diberikan sistem persamaan, ada dua persamaan. Pertama linear dan yang kedua adalah persamaan kuadrat. Nah, ditanya adalah solusi yang memenuhi sistem persamaan ini. Ya, langkahnya adalah kita buat Y sama dengan Y, atau bisa juga kita eliminasi ya, kita kurang juga boleh. Oke, katakanlah Y yang pertama adalah kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 7X ditambah 6 sama dengan 2X tambah 12. Oke, sehingga dapatlah persamaan menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan cara ruas kanannya kita buat 0 ya. Jadi X kuadrat 7x dikurang 2x menjadi 5x ya, 6 dikurang 12 jadi minus 6. Oke, kita faktorkan ini menjadi x plus 6 dikali dengan x minus 1 ya, sama dengan 0. Maka dapatlah dua nilai x yang berbeda ya. Pertama x sama dengan min 6 atau x yang kedua adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan cari solusi nilai y nya. Ketika x-nya sama dengan min 6, maka kita akan peroleh nilai y-nya. Nah, kita bebas pilih salah satu persamaan yang diberikan. Katakanlah kita gunakan persamaan yang pertama, yang lebih mudah ya. Jadi y-nya sama dengan 2x, x-nya min 6 ditambah 12. Ya, maka dapat y-nya min 12 tambah 12 sama dengan 0. Maka solusi pertama adalah x-nya min 6, y-nya 0. Jadi min 6, 0. Kemudian untuk x sama dengan 1, nah, maka akan kita peroleh y-nya sama dengan 2 kali 1 ditambah 12. Ya, sama dengan 2 tambah 12 hasilnya 14. Maka solusi yang kedua adalah x-nya 1, y-nya 14. Ya, jadi solusi yang kita pilih opsinya adalah yang D ya untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, pasangan parabola dan garis berikut ini saling bersinggungan. Oke, atau sistem persama saling bersinggungan ya. Caranya itu sama seperti sebelumnya, kita buat y sama dengan y ya, y sama dengan y. Nah, nanti cari yang mana yang diskriminannya sama dengan 0. Jadi kalau persamaan kuadrat akan bersinggungan dengan sumbu x apabila diskriminannya sama dengan 0. Ya, kalau kita punya sistem persamaan antara linear dan kuadrat, maka langkah pertama kita buat y sama dengan y, maka akan kita peroleh ya y-nya pertama x kuadrat tambah x min 3, y yang kedua 3x plus 1, maka jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk x kuadrat min 2x min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cek nilai diskriminannya. Ya, kita cek nilai diskriminannya untuk yang opsi A ya. Diskriminannya apakah dia sama dengan 0? Diskriminan rumusnya b kuadrat min 4ac. Nah, b nya min 2 dikurang 4 kali a kali c, c nya min 4. Ya, jelas dia tidak ya, soal ini min 2 ya, min 2 kuadrat. Jadi 4 tambah 16, jadi nggak 0 ya. Nah, jadi ya, yang A bukan solusinya karena dia nggak bersinggungan. Sekarang kita cek yang B. Ya, kita buat y sama dengan y yang pertama x kuadrat min 5, y yang kedua adalah x tambah 2. Maka jadilah bentuk persamaan kuadrat x kuadrat min x min 7 sama dengan 0. Nah, kita cek nilai diskriminannya b kuadrat, b nya min 1 dikurang 4 kali a, a nya 1 kali c. Nah, ini juga jelas tidak sama dengan 0 ya, karena 1 tambah 28. Ya, jadi D-nya 29. Oke, kita lanjutkan ke opsi yang C ya, yang C. Nah, kita buat sama y sama dengan y yang pertama x kuadrat tambah x sama dengan y yang kedua x tambah 4. Maka jadilah persamaan kuadrat x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, kita cek nilai diskriminannya b kuadrat, nah ini b nya 0 dikurang 4 kali a kali c ya, c nya min 4. Maka d nya 0 tambah 16, maka d nya adalah 16. Ternyata juga tidak 0.
kita cek opsi yang D. Ya, kita buat Y sama dengan Y. Y yang pertama X kuadrat tambah 3X. Y yang kedua 2X min 1. Maka dapatlah bentuk persamaan kuadrat X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Kita cek nilai diskriminannya apakah 0. Ya, B-nya 1 dikuadratkan min 4AC. Hanya 1, C-nya 1. Maka kita tahu di sini hasilnya 1 dikurang 4. Maka diskriminannya min 3. Ternyata juga bukan 0. Ya, kita cek yang opsi E. Dengan cara yang sama kita buat Y sama dengan Y. Y yang pertama X kuadrat tambah X tambah 6 sama dengan 7X min 3. Jadikan persamaan kuadrat, ruas kanannya 0, maka jadi X dikurang 7X min 6X tambah 9. Ya, 6 tambah 3. Selanjutnya kita cari diskriminannya. B kuadrat min 4AC jadi min 6 kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, 36 dikurang 36, maka dapatlah diskriminannya 0. Nah, ternyata sistem persamaan E lah yang nantinya parabola dan garis saling bersinggungan karena diskriminannya sama dengan 0. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Ya, ada parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 3X min 10 dan garis Y sama dengan MX tambah 4. Berpotongan di titik 4,18. Artinya 4,18 ini adalah salah satu solusi. Ya, solusi dari sistem persamaan yang diberikan. Sehingga nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 18 memenuhi sistem persamaan, baik persamaan pertama maupun persamaan yang kedua. Nah, jadi X dan Y yang diberikan ini atau solusi ini bisa kita manfaatkan untuk mencari nilai M. Katakanlah kita ambil dari persamaan kedua. Y sama dengan MX tambah 2. Nah, seperti ini. Nah, dengan X-nya 4, Y-nya 18, maka akan kita peroleh nilai M-nya. Jadi, Y-nya 18, X-nya 4, kali M jadi 4M tambah 2. Nah, sehingga kita punya 16 sama dengan 4M. Ya, kita bagi 2, maka M-nya sama dengan 4. Nah, dapat M-nya 4. Nah, sehingga nilai M yang ada di persamaan kedua ini adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik potong yang lain, berarti solusi yang lain. Ya, solusi yang lain selain 4,18. Nah, solusi yang lainnya itu bisa kita manfaatkan ya, Y sama dengan Y ya. Ya, rumusan tadi caranya Y sama dengan Y. Yang pertama X kuadrat tambah 3X min 10. Y yang kedua MX tambah 2. Nah, M-nya kan 4, jadi 4X tambah 2. Oke, jadikan persamaan kuadrat, jadi X kuadrat min X minus 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dua bilangan dikali hasilnya min 12 dijumlahkan min 1. Jadi min 4 dengan plus 3. Maka dapatlah X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan min 3. Nah, nampaknya yang kita pilih adalah solusi yang lainnya adalah ketika X sama dengan min 3. Mengapa demikian? Karena ketika X sama dengan 4, maka pasti Y-nya 18. Ya, jadi nggak usah kita cek lagi. Ini solusi yang sudah diketahui. Ya, jadi kita tinggal cari berapa nilai Y ketika X-nya sama dengan min 3. Kita pilih salah satu persamaan yang diberikan, katakanlah persamaan yang kedua. Y sama dengan 4X tambah 2. 4X, X-nya min 3 tambah 2. Maka Y-nya sama dengan min 12 tambah 2, sehingga Y-nya sama dengan minus 10. Nah, ini solusi yang lainnya atau titik potong yang lainnya berada di titik X-nya min 3, Y-nya min 10. Nah, jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Misal A dan B ini adalah nilai X dan Y bulat. Ya, A dan B ini nilai X dan Y bulat. Yang memenuhi 5X min 3Y sama dengan 7. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat min 4XY tambah 3X min 3 sama dengan 0. Oke. Persamaan yang pertama ya, bisa kita tuliskan jadi 5X. Ya, 5X
min 7 sama dengan 3Y, gitu ya. Jadi Y sama dengan 5X min 7 dibagi 3. Nah, nanti kita akan substitusikan ya ke persamaan yang kedua. Ya, persamaan kedua, ini persamaan 1 ya. Oke, persamaan 2. Persamaan 2-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4XY tambah 3X min 3 sama dengan 0. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat, kita jadikan variabel X semuanya. Jadi Y kita substitusikan, ya kita ganti dengan 5X min 7 per 3. Pangkat 2 dikurang 4X kali Y, Y-nya adalah 5X min 7 per 3 ditambah 3X min 3 sama dengan 0. Nah, ini jelas hasilnya nanti jadi per 9 ya. X kuadrat tambah 25X kuadrat min 70X tambah 49 ya. Dari 5X min 7 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 jadi 9 dikurang, nah ini jadi min 4X kali 5X menjadi 20X pangkat 2 per 3, 4X dikali min 7 jadi plus 28X per 3 ditambah 3X min 3 sama dengan 0. Oke, kita coba kali dengan 9. Kedua ruas kita kali 9, jadi kita punya 9X pangkat 2 ditambah 25X kuadrat minus 70X tambah 49 minus 60X kuadrat ya, kemudian ditambah 84 ya, ditambah dengan 27X minus 27 sama dengan 0. Oke, coba kita sederhanakan yang X kuadrat terlebih dahulu. Ya, 9 tambah 25 dikurang 60. Nah, ini jadi minus 26X pangkat 2. Kemudian yang koefisien X min 70 tambah 84 tambah 27. Ya, min 70 tambah 84 14. Ya, tambah 27 jadi 41. Jadi plus 41X. Kemudian 49 dikurang 27 ya, sama dengan 22 sama dengan 0. Oke, kita kali dengan negatif agar koefisien utamanya positif ya. Jadi 26X kuadrat minus 41X minus 22 sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan cari berapa nilai X yang memenuhi. Nah, jadi ini ketika difaktor hasilnya ya, faktorannya 26X plus 11 dikali X minus 2 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan minus 26 per 11 atau X sama dengan 2. Nah, karena di sini sudah dikasih tahu X dan Y ini bulat, maka kita pilih X-nya sama dengan 2. Nah, ketika X sama dengan 2, ya, X sama dengan 2, maka kita bisa terapkan persamaan 1 ini untuk mencari Y ya. Jadi Y sama dengan 5 kali 2 dikurang 7 per 3. Jadi sama dengan 10 kurang 7 3 dibagi 3. Jadi Y-nya sama dengan 1. Nah, dikasih tahu di soal bahwa X ya, nilai X dan Y bulat adalah sama dengan A dan B. Maka ini sama dengan A, ini sama dengan B. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A tambah B? Ya, A-nya 2, B-nya 1. Jadi hasilnya adalah 3 ya. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Diberikan ya garis dengan persamaan Y sama dengan 3X min M dan parabola dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah MX min 3. Nah, informasi dia berpotongan di 2 titik. Nah, kalau seandainya ada sistem persamaan berpotongan di 2 titik, maka itu terjadi ketika diskriminannya lebih besar 0.
ya. Kalau bersinggungan tadi sama dengan 0, kalau berpotongan 2 titik lebih besar dari 0. Nah, gimana cara kita memunculkan diskriminan? Maka caranya adalah kita buat dulu ya Y sama dengan Y agar muncul bentuk persamaan kuadrat. Katakanlah Y yang pertama adalah parabola, ya, bentuk persamaannya X kuadrat tambah MX min 3. Y yang kedua adalah 3X min M. Maka jadilah bentuk persamaan kuadrat dalam bentuk X, ya, X kuadrat tambah MX min 3X menjadi M min 3X. Min 3 tambah M atau M min 3. Nah, seperti ini, sama dengan 0. Maka kita punya A-nya 1, B-nya M min 3, C-nya M min 3. Nah, syaratnya diskriminan harus lebih besar 0. Nah, sehingga B kuadrat, B-nya M min 3, kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1 kali C, C-nya M min 3. Harus lebih besar dari 0. Nah, ini kita lihat sama-sama ada suku M min 3. Jadi kita bisa keluarkan atau faktorkan M min 3-nya. Maka dapatlah di sini tersisa M min 3 hasilnya. Nah, kurang, ini hasilnya 4. Ya, ketika kita keluarkan M min 3. Lebih besar dari 0. Jadi kita punya M min 3 dikali M min 3 min 4 jadi M minus 7. Nah, di mana M sehingga M min 3 dikali M min 7 lebih besar 0? Nah, langkah pertama adalah kita buat garis bilangan. Kemudian bikin pembuat nolnya. Yang bikin dia 0 adalah M sama dengan 3 dan M sama dengan 7. Kemudian kita cek tanda yang paling kanan, ya. Kita lihat koefisien M-nya positif, ini juga positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Maka daerah paling kanan pasti positif. Sebelahnya negatif, sebelahnya positif. Yang dipinta di soal adalah lebih besar 0. Artinya tandanya yang kita pilih nanti yang positif. Ya. Nah, inilah. Ya. Nilai M yang memenuhi agar diskriminannya lebih besar 0, maka M-nya harus kurang dari 3 atau M-nya harus lebih besar dari 7. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini kita pilih opsinya yang C, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Oke. Agar grafik fungsi, nah grafiknya sudah diberikan di sini. Ini grafik Y. Ya, grafik fungsinya dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Seperti gambar di bawah ini. Maka nilai A, B, C yang memenuhi, ya kita hanya disuruh mencari nilai A, B, dan C positif atau negatif gitu ya. Atau sama dengan 0. Oke, sepertinya di sini ada yang kurang ketik ya. Harusnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke. Nah, pertama yang bisa kita cari adalah A. Untuk mengidentifikasi A, ya identifikasi A positif atau negatif itu mudah. Kita hanya lihat kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau kurvanya terbuka ke atas, ya, maka A-nya ini positif. Tapi kalau kurvanya terbukanya ke bawah, nah seperti ini, maka A-nya negatif. Nah, soal yang kita hadapi kurva terbukanya ke bawah, maka jelas A-nya ini negatif. Ya. Nah, jadi yang nomor E sudah jelas salah, ya, karena A-nya positif. Setelah A yang mudah diidentifikasi adalah C. Ya, oke. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Oke. Andaikan saya punya kurva parabola, ya, atau persamaan fungsi kuadrat, ya, bentuknya parabola seperti ini. Ya, atau seperti ini. Kita nggak melihat terbuka ke atas atau terbawah, ya. Yang kita lihat adalah perpotongan kurva dengan sumbu Y. Perpotongan kurva dengan sumbu Y. Dia memotongnya di Y positif, negatif, atau di Y 0, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Dia memotong di nilai Y positif. Nah, ini nilai C-nya. Perpotongan parabola dengan sumbu Y namanya nilai C. Nah, ini juga demikian. Ini parabola memotong sumbu Y. Nah, ini nilai C. Nah, untuk yang kasus pertama C-nya jelas positif. Ya, karena nilai Y-nya ada di atas sumbu X. Nah, sementara yang kedua berpotongan dengan sumbu Y di Y negatif, maka C-nya negatif. Ada juga yang Y-nya 0. Ya, terjadi kalau seandainya dia berpotongan dengan sumbu Y di, ya, titik asal, ya, seperti ini.
Nah, jelas ini sekali ya, C-nya akan sama dengan 0. Nah, soal yang kita hadapi ini ya, parabolanya motong sumbu Y di titik ini. Nah, ini adalah nilai Y positif, maka jelas C-nya positif. Jadi A-nya negatif, C-nya positif. Jadi kita pilih yang benar ini A, B, ya A dan B saja. C dan D salah. Ya. C dan D salah. Jadi tinggal A dan B. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari B. Nah, untuk mencari B kita manfaatkan sumbu simetri. Nah, ini sumbu simetri. Ya, sumbu simetri. Sumbu simetri ini rumusnya adalah min B per 2A. Min B per 2A. Oke, kita lihat sumbu simetri, nilai X-nya positif atau negatif. Ya, X-nya ada di sebelah kanan, angka 0, ya, atau titik asal. Maka X-nya pasti positif. Ya. Nah, sumbu simetrinya memotong sumbu X positif, maka ini jadi jelas positif. Jadi sumbu simetri bernilai positif. Positif sama dengan min B per 2A. A-nya negatif. Nah, ya, jangan negatif 1, negatif saja deh, gitu ya. Jadi min B plus sama dengan min B per 2 kali min. Jadi jelas sekali plus sama dengan min bagi min jadi B. Jadi plus B. Nah, angka 2 kita abaikan saja. Ya, kita butuh tanda. Jadi jelas B sama dengan positif. Jadi kita ambil kesimpulan B-nya harus positif. Nah, jadi dari opsi ini yang B salah ya, karena B-nya negatif. Nah, jadi yang tepat adalah A-nya negatif, B-nya positif, C-nya positif. Jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jumlah ya 3 buah bilangan sama dengan 4. Oke. Jadi kita jadikan persamaan pertama, kita misalkan 3 buah bilangan tersebut adalah X, Y, dan Z ya. Jadi kalimat pertama bisa kita terjemahkan menjadi X tambah Y tambah Z ini sama dengan 4. Kemudian bilangan pertama dikurangi oleh 2 kali bilangan kedua, dikurangi lagi dengan bilangan ketiga sama dengan 1. Jadi kalau kita tuliskan, ya terjemahkan ke dalam simbol matematika, maka kalimat kedua ini bilangan pertama katakanlah X, dikurangi 2 kali bilangan kedua katakanlah Y, jadi 2Y, dikurangi lagi bilangan ketiga, ya katakanlah Z. Nah, ini hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian 2 kali bilangan pertama dikurangi dengan bilangan kedua, dikurangi dengan 3 kali bilangan ketiga sama dengan min 1. Jadi kalau kita terjemahkan, jadi persamaan ketiga, 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua, ya, dan dikurangi lagi 3 kali bilangan ketiga. Hasilnya sama dengan min 1. Pertanyaannya adalah jumlah dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Yang ditanya bilangan pertama dan bilangan kedua. X tambah Y sama dengan berapa? Oke, kita bisa gunakan metode eliminasi. Oke, karena pertanyaan X tambah Y, maka kita nggak butuh Z, sehingga Z-nya yang kita eliminasi. Ya, katakanlah kita akan eliminasi Z, kita ambil dari persamaan pertama dan kedua. Ya, jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Kemudian X minus 2Y min Z sama dengan 1. Oke, kita eliminasi, kita tambah biar Z-nya habis. Maka jadi 2X min Y sama dengan 5. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi lagi ya. Kita hilangkan Z, sekarang kita sertakan persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga, 2X min Y min 3Z sama dengan min 1. Dan kita gunakan persamaan yang kedua, agar 3Z maka kita kali 3 ya. Jadi kita punya 3X min 6Y ya, persamaan 2 kita kali 3 dikurang 3Z. Nah, ini sama dengan 3. Kita eliminasi, kita kurang agar Z-nya habis. Jadi kita punya nih jadi 1X dikurang 5Y sama dengan 4. Nah, ini jadi persamaan yang kelima. Nah, persamaan 4 dan 5 kita eliminasi untuk mencari X.
Ya, katakanlah kita akan mengeliminasi X ya. Jadi persamaan 4, 2X min Y sama dengan 5, dan 2 kali persamaan 5, jadi 2X minus 10Y sama dengan 8. Ya, kita eliminasi, ya, kita kurang, maka kita dapat min Y tambah 10Y, jadi 9Y sama dengan 5 dikurang 3 min 3. Ya, 5 dikurang 8 min 3. Jadi dapatlah Y-nya sama dengan min 3 per 9 atau min 1 per 3. Nah, ini nilai Y-nya. Selanjutnya kita akan mencari X menggunakan persamaan yang kelima. Jadi X dikurang 5 kali min 1/3 sama dengan 4. Jadi kita punya X tambah 5 per 3 sama dengan 4. 4 ini 12 per 3. Ya, sehingga X-nya sama dengan 7 per 3. Nah, pertanyaannya adalah X tambah Y. Ya, sehingga X ditambah Y sama dengan 7 per 3 ditambah min 1 per 3 sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ali bekerja pada satu pabrik pengepakan barang. Ia hanya bekerja 3 hari dalam seminggu ya. Yakni Rabu, Kamis, Jumat ya. 3 hari dalam seminggu. Dalam seminggu Ali dapat mengepak sebanyak, ini informasi pertama, sebanyak 87 barang. Artinya dia bekerja di hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari 3 hari kerja ini dia dapat mengepak 87 barang. Kemudian pada hari Rabu ia dapat mengepak 15 barang lebih banyak daripada hari Sabtu. Oke, dari sini kita bisa memisalkan, katakanlah X ini hasil pengepakan Ali pada hari Rabu ya, Y hari Kamis, Z Jumat. Nah, sehingga informasi yang pertama adalah seminggu ya, dalam seminggu Ali dapat mengepak sebanyak 87 barang. Artinya X tambah Y tambah Z ini sama dengan 87. Nah, kemudian kalimat berikutnya pada hari Rabu, artinya X ya. Hari Rabu ia dapat mengepak 15 barang lebih banyak daripada hari Sabtu. Artinya X dengan oke, nah ini ada sedikit rancu ya. Jadi kayaknya ini bukan hari Sabtu ya, tapi hari Jumat, karena kan informasi Rabu, Kamis, Jumat ya. Jadi ini coba kita ganti Jumat ya. Ya, pada hari Rabu ia dapat mengepak 15 barang lebih banyak dibandingkan hari Jumat. Hari Jumat kan Z, maka Z tambah 15. Kemudian informasi yang berikutnya adalah pada hari Kamis ia mengepak 3 barang lebih sedikit dibandingkan hari Rabu. Hari Kamis adalah Y sama dengan ya, dibandingkan dengan Rabu lebih sedikit daripada hari Rabu, jadi Y min 3. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berarti pada hari Kamis Ali dapat mengepak barang sebanyak berapa? Nah, hari Kamis berarti Y ya. Oh, sorry, ini X ya. Kamis ya mengepak ya X ini, bukan Y. X min 3 gitu ya. Oke, jadi karena ditanya hari Kamis, maka kita nyatakan semuanya dalam bentuk Y ya. Kita nyatakan dalam bentuk Y. Tapi kalau kita lihat dari sini, sini kita nyatakan dalam bentuk Y, maka kita harus bikin X sama dengan berapa Y gitu ya. Jadi X ini sama dengan Y plus 3. Kemudian Z juga harus kita nyatakan dalam bentuk Y ya. Jadi kita punya Z ya tambah 15 sama dengan X, atau Z sama dengan X min 15. Nah, X nya kita ganti di persamaan ketiga, maka jadi Z sama dengan X nya ini Y plus 3 ya dikurang 15, jadi sama dengan Y min 12. Nah, sehingga dari persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan 87. X nya itu tadi kita ganti dengan Y tambah 3, Y nya tetap, Z nya kita rubah menjadi Y min 12 sama dengan 87.
Nah, jadi kalau kita jumlah Y tambah Y menjadi 3Y. Ya, 3 kurang 12 menjadi minus 9 sama dengan 87. Jadi 3Y sama dengan 87 ditambah 9 adalah 96. Nah, sehingga Y-nya adalah ya 32. Oke ya, jadi kita peroleh kesimpulan bahwa pada hari Kamis Ali dapat mengepak barang sebanyak 32. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nilai M agar sistem bersama mempunyai satu penyelesaian. Ya, kalau satu penyelesaian berarti dia saling bersinggungan. Ya, bersinggungan syaratnya diskriminannya kita bikin sama dengan 0. Ya, langkahnya sama seperti soal sebelumnya, kita buat Y sama dengan Y agar nanti membentuk persamaan kuadrat. Katakanlah Y yang pertama adalah yang bentuk kuadrat X kuadrat min MX tambah 7. Nah, Y yang kedua adalah MX min 2. Nah, kita jadikan persamaan kuadrat jadi X kuadrat min MX jadi minus 2MX. 7 ditambah 2 jadi plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat A-nya 1, ya, B-nya minus 2M, C-nya ya konstantan ya 9. Nah, maka diskriminan sama dengan 0 sebagai syarat harus dipenuhi. Rumusnya B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0, B-nya minus 2M dikurang 4 kali A kali C sama dengan 0. Nah, dikuadratin B-nya, jadi kita punya 4M kuadrat minus 36. Ya, maka 4M kuadrat sama dengan 36 atau M kuadrat sama dengan 9, sehingga M-nya sama dengan plus minus 3. Ya. Plus minus akar 9 atau plus minus 3. Jadi dalam soal ini kita pilih nilai M-nya adalah plus minus 3. Kita pilih yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Agar garis Y sama dengan 4X min M tidak berpotongan dan juga tidak bersinggungan. Ya, dengan parabola Y sama dengan MX kuadrat tambah 2MX min 6, maka nilai M yang memenuhi. Oke. Kalau berpotongan diskriminannya lebih besar dari 0, bersinggungan sama dengan 0. Maka kalau selain dari lebih besar dan sama dengan, maka syaratnya diskriminannya harus kurang dari 0. Ya, ini syarat tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Nah, langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita buat persamaan kuadrat. Nah, namun sebelumnya kita bikin Y sama dengan Y. Y yang pertama kita pilih parabola, ya, fungsi kuadrat. Jadi MX kuadrat tambah 2MX minus 6 sama dengan yang ruas kanannya adalah garis 4X min M. Maka kita punya MX kuadrat plus 2MX min 4X tambah M min 6. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan MX kuadrat. Nah, di sini jelas koefisien X-nya adalah 2M min 4. Ditambah konstantanya M min 6. Jadi kita punya A-nya adalah M, B-nya koefisien X ini adalah 2M min 4, dan konstantanya adalah C sama dengan M min 6. Oke. Syarat tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, D-nya kurang dari 0, artinya B kuadrat, yakni 2M min 4 kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, ini harus kurang dari 0. Oke, 2M min 4 dikuadratkan, kalau diuraikan jadi 2M kuadrat adalah 4M pangkat 2 dikurang 2 kali 2M kali min 4 menjadi minus 16M ditambah min 4 kuadrat adalah 16. Kemudian min 4M kali M jadi minus 4M pangkat 2. Min 4M kali min 6 jadi plus 24M. Kurang dari 0. Nah, ini habis 4M kuadratnya. Maka tersisa min 16 tambah 24. Jadi 8M tambah 16. Oke, jadi pertidaksamaan linear ya, sehingga 8M kurang dari minus 16 kita bagi 6 dapatlah M-nya kurang dari min 16 bagi 8, jadi minus 2. Nah, dapatlah haruslah M-nya itu kurang dari min 2. Jadi kita pilih opsinya yang
Oke, ini nggak ada di opsi, jadi kita misalkan saja F ya opsinya. Ya, harusnya ada ya. M-nya harusnya kurang dari min 2. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 12. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 13. Oke, misalkan X1Y1 dan X2Y2 adalah solusi dari sistem persamaan yang diberikan. Nah, pertanyaannya nilai X1 kali Y1, X2 kali Y2. Oke, kita gunakan substitusi ya. Dari persamaan 1 ya, kita punya 2x min y sama dengan 4 atau y sama dengan ya 2x min 4. Nah, kalau nilai y ini kita substitusikan ke persamaan kedua, maka kita peroleh x kuadrat min y kuadrat. Jadi 2x minus 4 kuadrat tambah x kali y nya jadi 2x min 4 dikurang 11 sama dengan 0. Ya, jadi x kuadrat minus 2x min 4 dikuadratkan jadi 4x kuadrat minus 16x tambah 16 tambah 2x kuadrat minus 4x minus 11 sama dengan 0. Nah, ini kita kita keluarkan ya kurungnya ya, jadi x kuadrat minus 4x kuadrat plus 16x minus 16 tambah 2x kuadrat min 4x min 11 sama dengan 0. Oke, kita kumpulkan yang x kuadrat. Kalau kita jumlah jadi min 1x kuadrat atau min x kuadrat. Kemudian yang koefisien x 16 dengan min 4 jadi plus 12x. Yang konstanta min 16 dengan min 11 ya, jadi minus 27 sama dengan 0. Kita kali min kedua ruas, maka kita dapat x kuadrat minus 12x plus ya 27 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita faktorkan jadi x min 9 dengan x min 3 sama dengan 0. Jadi dapatlah x pertamanya 9 atau x yang kedua sama dengan 3. Oke. Untuk x pertama sama dengan 9, kita cari y pertamanya dengan rumus ini. Ya, dari persamaan pertama, maka kita dapat 2x, x-nya 9 dikurang 4. Ya, 18 kurang 4 hasilnya 14. Kemudian x yang kedua sama dengan 3. Maka kita peroleh Y2 nya sama dengan 2 kali X, X nya 3 dikurang 4 ya, sama dengan 6 min 4 jadi 2. Nah, di sini sepertinya pertanyaannya X1 kali Y1 dan X2 kali Y2 ya. Jadi ini kalau kita kalikan X1 dengan Y1 akan sama dengan 9 kali 14 ya, sama dengan 126 ya. Kemudian X2 kali Y2 ini sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka jawabannya 6 dan 126. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Keliling suatu persegi panjang adalah 22 cm. Nah, jika panjang dan lebarnya sama ya, bertambah 3, sama-sama bertambah 3, nah, maka luasnya akan menjadi 70 cm. Maka panjang dan lebar persegi panjang tersebut berturut-turut. Oke. Jadi kondisi pertama, katakanlah kita punya persegi panjang mula-mula ya, ukurannya panjang kali lebar. Nah, informasi di soal kalimat pertama ya, keliling persegi panjang 22 ya, kelilingnya sama dengan 22. Nah, rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini sama dengan 22 sehingga panjang tambah lebar sama dengan 11. Nah, ini informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua ya, jika panjang dan lebarnya sama-sama bertambah 3 ya, kalau diilustrasikan jadi seperti ini mungkin ya. Ya, katakanlah seperti ini, jadi panjangnya bertambah 3, lebarnya juga bertambah 3.
maka luasnya menjadi 70 cm. Nah, luas dari persegi panjang ini 70 cm. Rumusnya panjang kali lebar, jadi P tambah 3 dikali L tambah 3. Ini sama dengan 70. Nah, pertanyaannya berapa nilai P dan L mula-mula ya. Oke, ini kalau kita uraikan persamaan yang kedua ini, jadi P kali L ya, tambah 3P tambah 3L, jadi tambah 3 kali P tambah L ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 70. Nah, P kali L-nya tambah 3, P tambah L kita punya 11, ditambah 9 dikurang 70, atau sama dengan 70 dulu nggak apa-apa. Ya, sama dengan 70. Nah, dari sini kita punya PL 33 tambah 9, ya 40 sama dengan 70, atau P kali L sama dengan 30. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, apabila persamaan pertama dan kedua, ya kita coba substitusikan ya. Persamaan pertama katakanlah L sama dengan 11 min P. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan kedua. Ya, maka kita peroleh ya, P kali L, L-nya 11 min P, ini sama dengan 30. Kalau kita uraikan jadi 11P dikurang P pangkat 2 min 30 sama dengan 0. Kita kali min jadi P kuadrat min 11P tambah 30 sama dengan 0. Apabila kita faktorkan, ya, dua bilangan dikali hasilnya 30 dijumlahkan min 11. Ya, jelas min 6 dan min 5. Min 6 dan min 5. Oke, kalau P-nya sama dengan yang pertama 6, yang kedua P-nya sama dengan 5. Oke, kalau P-nya 6, maka dapatlah L-nya. L-nya kan 11 min P, jadi 11 kurang 6 jadi 5. Kalau P-nya 5, maka L-nya 11 min 5, jadi L-nya sama dengan 6. Nah, seperti ini. Maka kita pilih opsinya. Yang jelas biasanya panjang lebih besar dibandingkan lebar ya. Jadi kita pilih biasa ini. Ya, 6 dan 5. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke sistem pertidaksamaan. Nah, di sini sistem pertidaksamaan di bawah ini yang penyelesaiannya berupa segitiga siku-siku. Ya, jadi nanti daerah himpunan penyelesaian berupa segitiga siku-siku. Oke. Nah, sebagai ilustrasi kita tahu bahwa segitiga siku-siku itu ada 3 garis yang membentuk ya. Nah, katakanlah ini garis pertama, ini garis kedua, ini garis yang ketiga. Nah, jelas sekali garis pertama dan yang kedua harus tegak lurus ya, saling tegak lurus, sehingga gradien garis satu dengan garis yang kedua apabila dikali harus sama dengan min 1. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengecek ya dari segi gradiennya. Jadi jangan kita gambarkan satu-satu, waktunya akan tidak akan efektif ya kalau kita gambarkan satu-satu. Jadi lebih baik kita coba mencari gradien. Oke, di sini ada 3 garis ya. Katakanlah sama dengan semua. Kita lihat koefisien X dan Y-nya 3 dan 2, maka gradien ya, gradien garis yang pertama ini min ya, minus koefisien X bagi koefisien Y. Jadi 3/2. Sementara gradien garis yang keduanya sama dengan min 2 dibagi min 3, jadi 2/3. Gradien garis yang ketiga ya, min 1/2, min koefisien Q1, koefisien Y-nya 2. Nah, kalau kita perhatikan ada yang saling tegak lurus. Nah, ini ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1. Jadi dia tegak lurus. Ya, jadi yang A ini kandidatnya. Ya, kandidat akan membentuk segitiga siku-siku. Kita lanjutkan ke opsi B. 2X tambah Y. Nah, 2X tambah Y maka gradiennya min 2/1 atau min 2. Kemudian gradien yang keduanya min 2 dibagi min 3. Ya, jadi 2/3. Gradien yang ketiganya min 1/2. Min 1/2. Nah, kalau kita perhatikan di sini M1 dan M3 ya. Tapi kalau kita kali hasilnya sama dengan 1, tidak min 1. Ya, jadi yang B ini tidak mungkin akan membentuk
segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita cek lagi yang C, 3x tambah 2y. Nah, maka gradiennya yang pertama ini min 3 per 2. Gradien garis yang keduanya 2x tambah 3y, berarti M2 nya min 2 per 3 ya. Kemudian gradien garis yang ketiga 1 ya, min dari 1 per 2, min 1 per 2. Nah, kalau kita lihat di sini yang berkebalikan M1 dan M2, tapi kalau kita kali hasilnya 1 ya, tidak min 1. Jadi kesimpulannya yang C juga tidak akan membentuk ya segitiga siku-siku. Kemudian yang opsi D sekarang, garis yang pertama itu gradiennya min 2 per 1, min koefisien X nya 2, koefisien Y 1, jadi min 2 per 1. Gradien garis yang keduanya adalah min 2 per 3. Gradien garis yang ketiga 1x 2y, jadi min 1 per 2, min 1 per 2. Nah, ini pun yang berkebalikan 1 dan 3 ya, gradien 1 dan 3. Tapi kalau kita kali hasilnya nggak min 1, karena hasilnya 1 ya, jadi ini pun juga salah ya, tidak tegak lurus. Kemudian kita cek yang opsi E yang terakhir ya. Gradien pertamanya adalah min 2 per 1 atau min 2. Gradien keduanya adalah min 2 per min 3, jadi 2 per 3. Gradien ketiganya adalah min 1 per min 2, jadi 1 per 2. Nah, ini kalau kita kali M1 dan M3 hasilnya sama dengan min 1. Jadi dia ada kemungkinan juga ya, bentuknya segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita akan cek mana di antara A dan B yang daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya. Mungkin garisnya akan membentuk siku-siku, tapi penyelesaiannya apakah dia daerahnya ada di dalam segitiga siku-siku. Oke, kita cek dari yang opsi A. Jadi kandidatnya tinggal A dan E. Oke, yang A ya. Yang A 3x tambah 2y, artinya ketika x nya 0 maka 2y sama dengan 12, berarti y nya 6 ya, y nya 6, katakanlah nih 2. Oke, 6. Sekarang ketika y nya 0 maka 12 bagi 3 ya, 12 bagi 3 adalah 4, maka x nya 4. Nah, ini dua titik yang akan dilalui oleh garis yang pertama, katakanlah ini. Nah, garis pertama, namun dia mintanya kurang dari ada di sebelah kiri garis. Ya, ada di sebelah kiri garis. Nah, kita tanda seperti ini. Kemudian garis yang kedua. Ya, garis yang kedua. Nah, anggap aja x nya 0 ya. Kita cari perpotongan dengan sumbu y ya. Ketika x nya 0 maka min 6 bagi min 3 ya, sama dengan 2. Sekarang sebaliknya, gimana kalau seandainya y nya 0? Jadi 2x sama dengan min 6, maka x nya sama dengan min 6 per 2, jadi x nya sama dengan min 3 ya, kira-kira di sini. Nah, ini dua titik yang dilalui, maka garis yang kedua kurang lebih seperti ini. Nah, garis yang kedua yang dipinta lebih besar, berarti ada di sebelah kanan garis. Ya, yang pertama sebelah kiri, kedua sebelah kanan. Jadi jelas ada di sini. Nah, garis yang ketiga sekarang x tambah 2y sama dengan 4. Ketika x nya 0 maka jadi 2y sama dengan 4, sehingga y nya 4 bagi 2. 4 bagi 2 2 ya. Nah, kemudian sekarang gimana kalau y nya 0 ya? Kalau y nya 0 maka x nya jelas 4 langsung ya. X nya 4. Nah, ini dua titik yang dilalui oleh garis yang ketiga. Maka kita buat jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang dipinta lebih besar. Nah, lebih besar ada di sebelah kanan garis. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya kita jadikan satu, mana daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi ketiga-tiganya? Ya, jelas sekali ya. Yang pertama sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan, yang ketiga ya garis yang ketiga ini
minta sebelah kanan, maka daerah yang diarsir ada di dalam segitiga ini. Nah, segitiga jelas siku-siku ya, garis yang kedua dengan garis yang pertama. Nah, ini ya, jadi tanpa kita cek yang E, jelas opsi yang benar adalah yang A untuk soal nomor 15. Oke, kita ke nomor 16, himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan. Pertama, X tambah 2Y sama dengan 6. Oke, ketika X-nya 0, ya, ketika X-nya 0, dikatakan sumbu Y, ini sumbu X, ini titik asal. Ketika X-nya 0, maka 2Y sama dengan 6. Nah, sehingga Y sama dengan 6 bagi 2. Ya, jadi 3. Karena 3, 6. Jadi Y-nya 3, perpotongan di titik 0,3. Nah, kemudian ya, gantian ya, gimana kalau Y-nya 0? X-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Oke, jadi dia berpotongan di titik 6,0. Nah, inilah dua titik yang dilalui oleh garis X tambah 2Y sama dengan 6. Jadi kita bisa hubungkan kedua titik ini untuk mendapatkan garis yang pertama. Nah, di garis pertama. Yang dipinta kurang dari, nah maka nanti himpunannya ada di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri garis. Kemudian kita beranjak ke pertidaksamaan yang kedua. 2X tambah Y lebih besar 6. Jika X-nya 0, maka dia akan berpotongan dengan sumbu Y di Y sama dengan 6. Ya, Y sama dengan 6. Ya, jadi 0,6. Nah, ini titik pertama. Sekarang, nah, gimana kalau Y-nya yang 0? Maka dapatlah 2X sama dengan 6, maka X-nya 6 bagi 2. Ya, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, ini jadi berpotongan di titik 0,3. Nah, ini dua titik yang dilalui, maka kita bisa hubungkan untuk mendapatkan sebuah garis. Nah, ini garis yang kedua. Ya, garis yang kedua yang dipinta lebih besar. Nah, lebih besar artinya daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Ditambah dengan pertidaksamaan yang ketiga. X lebih besar dari 0. Ya. Persamaan X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Nah, ini garis X sama dengan 0. Berarti ini batas yang ketiga. Ya, mintanya lebih besar, artinya di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan garis. Kemudian yang terakhir adalah Y sama dengan 0. Ya, Y sama dengan 0 ini berimpit dengan sumbu X. Ya, jadi sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Nah, yang dipinta lebih besar dari 0. Y lebih besar dari 0 artinya daerah himpunannya di atas. Ya. Kalau garisnya mendatar, maka kita tunjuknya atas bawah, ya, nggak kanan kiri. Ya, kalau selainnya baru kanan kiri. Tapi kalau mendatar, atas bawah. Oke. Nah, dari keempat sistem pertidaksamaan ini, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi keempat pertidaksamaan ada di mana? Oke, lebih mudahnya mungkin kita arsir yang sebaliknya ya, biar kelihatan. Yang pertama minta di sebelah kiri garis, kita arsir yang sebelah kanan. Ya, berarti ini yang bukan ya. Nah, ini daerah kotor berarti ya, yang bukan. Kemudian yang kedua, garisnya ini yang diminta sebelah kanan, maka kita arsir sebelah kiri. Nah, berarti ini daerah yang bukan. Ya, bukan. Kemudian yang ketiga, nih sumbu Y, minta lebih besar ya. Ada sebelah kanan, berarti kita arsir yang bukan sebelah kiri. Nah, yang terakhir adalah sumbu X ya. Y lebih besar. Himpunannya ada di atas, maka kita arsir yang bawah. Nah, maka mana daerah himpunan penyelesaian? Ya, tentunya daerah yang bersih. Nah, ini bentuk segitiga. Nah, ini himpunan penyelesaian yang dipinta, yang memenuhi keempat pertidaksamaan yang diberikan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Ya, kita sudah masuk ke materi pengoptimuman, ya, mencari nilai minimum atau maksimum. Nah, dalam hal ini untuk nomor 18 kita disuruh mencari nilai minimum dari fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya adalah 9X tambah Y. Nah, pada daerah yang dibatasi oleh yang pertama, X-nya diantara ya, dari 2 sampai 6. Ya, karena pakai sama dengan ya.
jadi bukan di antara. Jadi X-nya dari 2 sampai 6. Oke, kita gambarkan. Ini sumbu X, nah ini sumbu Y. Nah, X-nya dari 2 sampai 6. Kita buat nih 2, 4, 6. 2 sampai 6. Nah, maka garis X sama dengan 2 seperti ini. Garis X sama dengan 2. Nah, ini garis X sama dengan 6. Oke, daerahnya ada di tengah ya, dari 2 sampai 6. Kemudian ya, yang jelas dari 2 sampai 6. Ya, daerahnya ini. Kemudian yang kedua adalah dari 0 sampai 8 tapi sumbu Y. Ya, Y-nya dari 2 sampai dari 0 sampai 8. Dari 0 berarti dia beripit dengan sumbu X sampai 8. 2, 4, 6, 8. Nah, ini X sama Y sama dengan 0 beripit dengan sumbu X dan Y sama dengan 8. Ya, ini ya. Daerahnya dari 0 sampai 8. Jadi lebih besar dari 0 kurang dari 8. Nah, kemudian ditambahkan lagi ya. Dari 2 ini saja berarti daerahnya adalah berupa persegi panjang ini. Ya. Kemudian ditambah lagi oleh batas ketiga, X tambah Y kurang dari 7. Ketika X-nya 0, Y-nya 7. Dan ketika Y-nya 0, X-nya juga 7. Jadi berpotongan di 0,7 dan 7,0. Ya, katakanlah ini 7,0 dan 0,7. Nah, ini 2 titik yang dilalui. Kita buat garisnya. Nah, ini garis yang ketiga ya. Garis X tambah Y sama dengan 7. Yang dipinta kurang dari artinya di sebelah kiri. Wah, entar nih. Ya, ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri garis. Nah, ini. Jadi kalau kita perhatikan daerah yang di akhir, nah, nanti berbentuk trapesium. Ya, daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem perlindasamaan berbentuk trapesium. Nah, tugas kita nggak hanya mencari daerah himpunan penyelesaian yang warna kuning ini, tapi menentukan dulu ya. Untuk menentukan nilai minimum, langkah pertama cari titik vertex ya, titik-titik ujung dari daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, karena ada bentuknya trapesium berarti berbentuk segi 4 tak beraturan ya. Jadi ada 4 sudut ya. Katakanlah ini ya, sudut A, titik A, ini titik B, ini titik C, dan satu lagi titik D. Jadi ada 4 titik yang akan kita cari nilai-nilainya dan nanti kita bandingkan mana yang paling kecil. Ya, itulah minimum. Jadi kita buat titik ya X, Y. Kemudian nilai dari fungsi objektifnya f X, Y. Fungsinya adalah 9X tambah Y. Oke, untuk titik A mudah sekali kita tentukan ya. Titiknya adalah 2,0. Titik B juga demikian, gampang kita tentukan. B ada di koordinat 6,0. Nah, untuk titik C dan D harus kita cari. Nah, titik C ini perpotongan garis X sama dengan 6 dengan X tambah 7 sama dengan X tambah Y sama dengan 7. Nah, jadi dari sini ya, ketika X-nya sama dengan 6 ya, untuk mencari C ya. Ya, karena perpotongan X sama dengan 6 dengan X tambah Y sama dengan 7. Jadi ketika X-nya 6, jelas sekali di sini Y-nya sama dengan 6 tambah Y. Ya. Maka Y-nya sama dengan 1. Jadi titik D, titik C ada di koordinat 6,1. Ya, ini kan garis X sama dengan 6. Nah, ini garis X tambah Y sama dengan 7. Ya, titik C ini perpotongan X sama dengan 6 dan X tambah Y sama dengan 7. Jadi dia titik C-nya ada di koordinat 6,1. Kemudian titik D ini perpotongan garis X sama dengan 2 dengan garis X tambah Y sama dengan 7. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, maka X tambah Y sama dengan 7 akan kita cari Y-nya. Jadi 2 tambah Y sama dengan 7, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi titik D ada di koordinat 2,5. Nah, di titik D-nya 2,5. Nah, sudah dapat semua titiknya. Sekarang tugas kita mencari di titik A sampai titik D berapa nilai F-nya, fungsi objektif ini. Oke, yang pertama, ya di titik A maka X-nya 2, Y-nya 0. Maka 9 kali 2 tambah 0.
ya, maka dapat hasilnya 18. Di titik B kita dapat 9 kali X, X-nya 6, tambah Y, Y-nya 0. Maka dapatlah 54. Di titik C, ya, 9 kali X, X-nya 6, tambah Y, Y-nya 1. Maka dapatlah 54 tambah 1, 55. Di titik D, jadi 9 kali 2, tambah 5. Jadi sama dengan 18 tambah 5, ya 23. Dan di antara ini yang paling kecil adalah 18. Ini minimum. Ya, jadi nilai minimumnya untuk soal ini adalah 18. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 18. Oke, kita lanjut dengan cara yang sama seperti nomor 18. Ya, langkah pertama kita buat dulu daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh 3x tambah y min 9 dikali 2x tambah y min 8 kurang dari 0. X positif, Y positif artinya di kuadran 1 ya, gampangnya ya. Daerah di kuadran 1 ya, gampangnya gitu ya, karena X-nya positif, Y positif. Nah, sekarang kita tinggal fokus mencari ya daerah yang dibatasi oleh pertidaksamaan yang pertama ini. Oke, ya. 3x tambah y min 9 dikali 2x tambah y min 8 kurang dari 0, artinya negatif. Dua bilangan dikali hasilnya negatif, ya kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah 3x tambah y min 9 lebih besar 0, ya, dan 2x tambah y min 8 kurang dari 0. Jadi ini kalau dikali negatif hasilnya. Atau kemungkinan yang kedua, nah ini coba saya geser ke kiri. Ya, atau kemungkinan yang kedua sebaliknya, ya 3x tambah y min 9 kurang dari 0 dan 2x tambah y min 8 lebih besar dari 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Oke, kita akan cari yang pertama dulu. Ya, pasti nanti yang keduanya berseberangan hasil daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, yang pertama. Ya, yang pertama nih kalau kita tuliskan jadi 3x tambah y lebih besar 9 dan 2x tambah y lebih kecil dari min 8 pindah jadi 8. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kalau seandainya x-nya 0 untuk garis yang pertama ini, maka y-nya sama dengan 9. Y ini x, y sama dengan 9. Oke. Ini katakanlah 2. Nah, ini 9. Ya, 0,9. Ya, sekarang kalau sebaliknya y-nya yang 0, maka 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 3. Nah, x-nya sama dengan 3. Nah, ini dua titik yang dilalui, maka kita dapat garisnya seperti ini. Nah, ini garis yang A lah ya, katakanlah. Nah, kemudian kita cari garis yang satunya lagi. Ketika x-nya 0, maka y-nya 8. Berarti motong sumbunya di 0,8. Agak mepet ya, dikit ya. Kemudian kalau y-nya 0, maka x-nya sama dengan 4. Nah, ini dua titik yang dilalui. Nah, katakan ini B. Oke. Jadi daerah himpunannya adalah yang pertama minta yang A ini minta lebih besar, berarti ke kanan. Ya, ke kanan. Sementara yang B ini, persamaan yang B mintanya lebih kecil, berarti ke kiri. Nah, jelas sekali daerah himpunannya karena di sini jelas dari awal daerahnya adalah di kuadran 1. Jadi kita nggak mungkin di kuadran 4, 2, dan 3 ya. Jadi lebih yang pertama minta lebih besar, yang kedua minta lebih kecil. Jadi daerahnya kurang lebih di sini. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kalau kita perhatikan pertama dengan kedua itu hanya beda tanda. Ya, kalau yang pertama 3x tambah y lebih besar, yang kedua mintanya lebih kecil. Ya, maka jelas tandanya aja berubah. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, jadi yang bagian A ini dia minta sekarang lebih kecil, berarti ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri.
Nah, sementara bagian yang persamaan yang B 2x tambah Y, nah sekarang minta lebih besar 8. Berarti dia mintanya lebih besar ya, lebih kanan ya. Nah, sehingga kita dapatkan akhirannya berseberangan dengan yang pertama. Jadi ada di sini. Nah, ini. Nah, dari sini kita dapatkan berapa titik ujungnya. 1, 2, 3, 4, dan satu lagi titik potongnya. Ya, kita kasih inisial, katakanlah ini titik A, B, C, D, dan E. Nah, titik-titik inilah calon pembuat nilai maksimum dan minimum. Nah, karena pertanyaan maksimum, maka nanti kita cari yang paling besar. Oke, kita buat di sini titik. Ya. Kemudian fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 2x tambah 3y ya, dari fungsi objektif. Oke, titik pertama katakanlah titik A. Titik A jelas sekali ya, titiknya koordinatnya ada di 0,8. Titik B ada di koordinat 0,9. Nah, titik C ini adalah perpotongan garis pertama dan kedua ya, pertama dan kedua. Kita cari titik C. Titik C. Oke ya, garis pertama kita punya 3x tambah Y. 3x tambah Y sama dengan 9. Yang kedua 2x tambah Y sama dengan 8. Coba kita eliminasi. Maka dapatlah x sama dengan 1. Kalau x-nya 1, berapa nilai y-nya? Ya, katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua. Jadi 2 kali 1, 2 tambah y sama dengan 8, maka y-nya sama dengan 6. Nah, maka titik C-nya ada di koordinat X-nya 1, Y-nya 6. Ya, 1,6. 1,6. Kemudian titik D ada di koordinat 3,0. Dan titik E ada di koordinat 4,0. Oke, sekarang semuanya kita substitusikan ke fungsi objektif. Ya, untuk mencari mana yang paling besar. Titik A nilainya X-nya 0, Y-nya 8. Maka dapat 0 tambah 3 kali 8, 24. Ya, sama dengan 24. Titik B X-nya 0, Y-nya 9, maka jadi 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 9, 27. Jadi dijumlah 27. Titik C 1,6, X-nya 1, jadi ini 2 kali 1, 2 tambah 3 kali 6, 18. Ya, sama dengan 20. Titik D 3,0, X-nya 3, jadi 2 kali 3, 6 tambah 0 ya. Jadi 6. Titik E 2 kali 4, 8 tambah 0 sama dengan 8. Nah, maka karena pertanyaan maksimum, maka kita lihat yang paling besar ya, paling besar adalah 27. Maka ini adalah nilai ya, nilai maksimumnya. Ya, jadi kita pilih opsi yang E untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Seorang pedagang buah setiap hari menyediakan uang ya 330.000 untuk membeli jeruk seharga 2.500 per kilo dan mangga 3.000 per kilo untuk dijual lagi tentunya. Nah, jumlah jeruk yang ia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga yang ia beli. Nah, di sini ada yang didefinisikan ya. Yang didefinisikan adalah X dan Y. Apa itu X-nya? Nah, di sini soal jumlah jeruk yang dibeli dinyatakan dengan X. Jumlah mangga yang dibeli dinyatakan dengan Y. Nah, jadi kalau seandainya kita tuliskan ya, pertama ya, setiap hari ia menyediakan uang 330.000 ya, berkaitan dengan nah, ini kalimat pertama ya. Jadi jeruknya itu harga 2.500 per kilo. Berarti 2.500 dikali banyaknya jeruk yang dia beli ditambah 3.000 ya, 3.000 rupiah dikali banyaknya mangga yang dia beli ya, ini hasilnya katakanlah sama dengan 330.000 sesuai dengan uang yang dia bawa. Tapi karena dia hanya menyediakan uang 330.000, nah, ini boleh dia belanjakan nggak sampai 330, jadi tandai boleh lebih kecil. Kalau lebih besar nggak mungkin, ya bisa ngutang kalau seandainya lebih besar ya. Jadi kalau seandainya dia bawa duit sebanyak 330.000, habisnya 300.000 bisa.
habisnya hanya 200.000 bisa, tapi nggak mungkin habisnya 400.000 ya, karena dia hanya bawa 330.000. Nah, pertidaksamaan ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi 5.000 ya, bisa bentuknya menjadi lebih sederhana. Jadi dibagi 5.000 menjadi bukan 5.000 ya, 500 menjadi 5x tambah 6y kurang dari sama dengan 660. Jadi persamaan pertama, pertidaksamaan pertama diganti dengan 5x tambah 6y kurang dari 660. Nah, yang sesuai dari antara A, B, C, D, A, B, dan E ya, berarti C dan D sudah salah. Kemudian yang kedua, jumlah jeruk yang ia beli artinya X. Tidak kurang, nah tidak kurang berarti lebih atau sama dengan ya, tidak kurang dari 3 kali jumlah mangga yang ia beli ya. Jadi kalau tidak kurang bisa lebih, bisa sama dengan. Nah, ini berarti kita lihat dari opsinya, di antara A, B, dan E yang sesuai adalah B ya. Kemudian kenapa ada embel-embel X lebih besar 0, Y besar 0? Karena X dan Y itu adalah jumlah jeruk yang dibeli dan jumlah mangga yang dibeli. Walaupun di soal nggak ada, wajib kita batasi. Nggak mungkin jumlah mangga yang kita beli negatif. Jadi paling mungkin lebih besar 0 atau sama dengan. Ya, sama, Y-nya juga demikian. Jadi nggak mungkin negatif jumlah mangga yang dia beli. Gitu ya. Jadi ada 4 ya, pertidaksamaan. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, untuk soal nomor 20. Oke, kita lanjutkan ke nomor 21. Fungsi penawaran ya, suatu barang dirumuskan dengan QS. Fungsi permintaan dirumuskan dengan QD. Nah, QS adalah banyaknya barang yang ditawarkan, QS adalah banyaknya permintaan yang akan barang tersebut. Nah, di mana P adalah harga barang. Nah, keseimbangan pasar terjadi jika banyaknya barang dan harga barang masing-masing berapa. Ya, banyaknya barang, P berarti ya, P dan harga barang. Oke ya, jadi kita cari P-nya berapa dulu. Oke, nah jadi ini keseimbangan itu terjadi ketika QS sama dengan QD. Ya, permintaan sama dengan penawaran. Jadi permintaannya itu adalah 5 tambah 5P kuadrat ya, penawarannya 5P kuadrat ya, minus 30P tambah 905. Nah, ini bisa kita coret 5P kuadratnya ya, jadi kita punya min 30P jadi plus ya, plus 30P sama dengan 905 dikurang 5 jadi 900. Maka P-nya sama dengan 900 dibagi 30 ya, 900 dibagi 30 ya, sama dengan 30 ya. Nah, ini nilai P-nya. Nah, sehingga dapat P-nya 30, kita masukkan ke QS boleh, ke QD boleh ya. Nah, boleh ya, katakanlah Q ya. Q-nya lebih mudah ke QS ya, 5 tambah 5P kuadrat. 5 tambah 5 kali P, P-nya 30 dikuadratkan, jadi kita punya 5 tambah 3 kali 900 ya, jadi 5 ditambah 3 kali 900 jadi 2700. Ini 5 ya, bukan 3. Nah, jadi 5 kali 900 sama dengan 4500 tambah 5 jadi 4505. Nah, nekinya. Jadi kita dapatkan banyaknya barang 4505, harga barangnya 30. Jadi kita pilih opsinya yang A ya, untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke. Nah, ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya kita diberikan sistem pertidaksamaan, soal ini kita diberikan himpunan penyelesaian cara sistem pertidaksamaannya. Oke. Daerah yang diarsir ini ya, ini berbentuk segi 4, tak beraturan. Berarti ada 4 garis yang membatasi. Garis yang pertama adalah sumbu X, garis yang kedua sumbu Y, garis yang ketiga, nah kita panjangin garisnya ya, biar kelihatan. Ini garis yang ketiga.
dan garis yang keempat nih ya, ini garis yang keempat, jadi ada 4 garis. Oke, dengan mudah garis yang pertama adalah sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah persamaan Y sama dengan 0. Karena yang diarsir ada di sebelah kanan garis, di atas garis, maka tandanya lebih besar. Nah, ini pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua adalah batas sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti persamaannya X sama dengan 0. Nah, karena garisnya tegak dan yang diarsir ada sebelah kanan garis, maka tandanya lebih besar. Nah, kita dapat dua pertidaksamaan. Selanjutnya kita cari garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga ini melalui 2 titik. Ya, melalui titik 6,0 dan titik 3,4. Nah, kita gunakan persamaan garis yang melalui 2 titik ya. Rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Katakanlah X1 Y1-nya adalah titik 6,0. Jadi Y min 0 per min 0. Y2-nya adalah 4. Sama dengan X min 6. Ya, di sini pasti per min 6. X2-nya adalah 3. Maka kita punya Y per 4. Ya, ini kan min 3. Min 3 kali Y jadi min 3Y. Ya, ini 4 dikurang 0, 4 kali X min 6 jadi 4X minus 24. Maka kita punya minus 4X min 3Y sama dengan minus 24 atau 4X plus 3Y sama dengan 24. Nah, ini persamaan garis yang ketiga. Nah, yang diarsir ada di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang keempat, ya ini melalui titik 0,5 dan titik 3,4. Ya, dengan rumus yang sama, ya, rumus ini ya menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik, maka kita dapatkan Y min Y1, Y1 nya kita katakan 5, maka pasti min 5, Y2 nya 4, sama dengan X min X1, X1 nya 0, X2 nya 3. Nah, dari sini kita dapat 3 ya, dikali Y min 5 jadi 3Y min 15 min 1 kali X ya, min 1 kali X jadi min X, maka dapatlah X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, ini persamaan garis yang keempat. Tapi yang diarsir ada di sebelah kiri garis, maka tandanya kurang dari. Nah, ini pertidaksamaan yang keempat. Sehingga sistem pertidaksamaan yang dimaksud, sistem ya pertidaksamaan yang dimaksud adalah yang pertama Y lebih besar 0, yang kedua X lebih besar 0, yang ketiga 4X tambah 3Y kurang dari 24, dan yang keempat X tambah 3Y kurang dari 15. Nah, ini sistem pertidaksamaan yang dimaksud. Kita lanjut ke soal nomor 24. Oke, ini sama seperti soal sebelumnya. Ya, kita akan mencari nilai minimum dan sudah dibantu dengan daerah yang diarsir. Ya, dan titik-titiknya juga jelas. Ya, sudah ada. Katakanlah ini titik A, titik B, dan titik C. Jadi kita tinggal langsung menentukan titik dan fungsi objektifnya. Fx, Y yang akan diminimumkan adalah 3X tambah Y. Ya, titik-titiknya adalah yang pertama, katakan titik A. Ya, ini koordinatnya 8,0. Kemudian titik B jelas sekali 12,0 dan titik C 4,4. Nah, titik-titik ini akan kita substitusikan untuk mencari nilai-nilainya. Nah, titik A mendapatkan nilai X-nya 8, Y-nya 0, maka dapatlah 3 kali 8 24 tambah Y-nya 0 sama dengan 24. Titik B 12,0 artinya X-nya 12, jadi 3 kali 12 36 tambah 0 36. Titik C 4,4, jadi 3 kali 4 12 tambah 4 sama dengan 16.
Nah, di antara ketiga nilai ini yang paling kecil ya, karena minimum ya, adalah 16. Maka kita dapatkan nilai minimumnya ya sama dengan 16. Ya, jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 24.